Dari Rumania, Bukares, kita udah sekitar 19 tahun, tapi Bitdefender sendiri di Indonesia kami pegang sejak 2016, jadi sudah 4 tahun sampai saat ini. Kemudian Bitdefender itu secara keseluruhan di seluruh dunia, dia menggunakan country partner di setiap negara. Jadi menggunakan perusahaan lokal sebagai Bitdefender itu sendiri di masing-masing negara. Nah, ini kalau kita bisa lihat, sejauh ini Bitdefender merupakan yang terbesar di seluruh dunia karena merupakan dipakai oleh banyak cybersecurity, perusahaan-perusahaan cybersecurity sebagai OEM-nya mereka. Kemudian ini, merek-merek apa aja yang ada Bitdefender di dalamnya sebagai OEM-nya mereka. Dan juga kita kerjasama dengan cukup banyak operator di seluruh dunia, sehingga banyak juga para pemakai operator tersebut yang menggunakan Bitdefender di gadget mereka masing-masing. Kalau Bapak Ibu lagi sempat, mungkin boleh sempat lihat-lihat di websitenya ini, AP Komparatif. Di AP Komparatif ini, kita bisa lihat ada 10 produk dari retail Bitdefender itu dari berbagai merek menggunakan Bitdefender sebagai engine mereka. Kemudian ada 7 yang versi corporate juga menggunakan Bitdefender. Kemudian di sini kita bisa lihat ada Industrial Awards yang kita sudah punya. Khusus untuk AP Komparatif dan AP Test itu merupakan badan yang memang mereview antivirus. Di sana kita bisa lihat cara-cara metode mereka untuk melakukan review itu kayak apa. Dan Bitdefender sejak tahun 2013 sampai sekarang ya, terus consecutively itu kita dapat best protection. Kemudian untuk yang di NSS Labs, mungkin Bapak Ibu udah lebih familiar dengan NSS Labs, kita dapat sebagai yang recommended, yang paling tinggi ya kalau untuk recommended. Kemudian untuk di Forrester Research, itu kita pegang sebagai leader untuk cloud workload security-nya, itu juga di tahun kemarin 2019, yang 2020 belum keluar. Kemudian ini, Bitdefender juga kita kerjasama dengan Europol dan FBI untuk melakukan investigasi cybercrime bareng-bareng mereka ya, juga dengan Microsoft, juga dengan badan-badan lain, khusus untuk bikin decryption tool, ataupun ngecek apa aja sih cyber criminal akhir-akhir ini, cyber attack belakangan ini ada apa aja, gitu. Kemudian ini, saya masuk ke produknya. Produknya kalau Bitdefender itu, yang saya bahas hari ini adalah versi yang untuk consumer atau user perorangan. Kenapa saya bahas ini? Karena sekarang banyak orang yang work from home, di mana mereka juga sebenarnya membutuhkan ada VPN-nya. Semua produk untuk yang versi home user ini, kita sudah include dengan VPN. Walaupun kita memang dapatnya baru 200 mega per hari. Kalau mau lebih, terpaksa harus klik langsung di Bitdefender-nya itu untuk unlimited user. Nah, ini. Di sini ada comparison-nya dari masing-masing produk. Dari yang antivirus plus, internet security, dan total security. Kenapa kalau yang antivirus for Mac maupun yang mobile security for Android saya nggak masukin di sini? Karena mereka itu perorangan. Maksud saya untuk satuan. Hanya untuk yang retail tok, satu gadget tok. Sedangkan kalau yang antivirus plus ini, dari 1 sampai 5, total security itu termasuk juga dengan family pack, itu package dari 5 sampai 15. Oke, nah ini. Selain VPN, kita juga ada proteksi untuk webcam dan juga untuk banking. Jadi, karena memang benar-benar untuk perorangan, makanya ada sampai ke online banking untuk ininya, safety-nya, kemudian untuk webcam-nya. Karena kalau yang biasa kita tahu untuk yang versi corporate di webcam nggak ada ya. Oke, kemudian di sini ada juga untuk protection feature-nya itu anti-phishing. Ya, kita udah ada anti-phishing-nya, jadi bukannya cuma sekedar untuk yang versi corporate. Kemudian anti-fraud juga, itu terutama banyak yang nipu dan lain sebagainya dari berbagai website.
Kemudian untuk secure browsing, supaya waktu kita masuk ke berbagai website itu juga kalau misalnya kita salah ketik nama atau apapun itu tetap secure. Kalau ternyata website yang kita tuju itu ternyata nggak sesuai, dia akan ngeblok begitu ya. Terus untuk ini rescue environment-nya juga dari Bitdefender itu bisa kita ngebersihin. Kalau misalnya kita udah sempat kena ransomware, terus udah gitu dia akan rollback sampai ke posisi terakhir sebelum dia mulai di-encrypt seperti itu. Kemudian ini, nah di sini ada bisa kelihatan untuk kita punya ransomware protection-nya itu berlapis. Jadi bukan cuma sekedar udah kena baru nanti dibersihin gitu ya ataupun diperbaiki. Kita mulai dari ada pencegahannya dulu, terus dimonitoring terus gitu ya. Jadi kalau misalnya tembus nih yang di bagian prevention, dia akan masuk ke layer berikut ke bagian continuous monitoring. Akan diblok lagi di situ, baru nanti di bagian remediation dibetulin. Nah, itu kita ada beberapa proteksi ada beberapa layer untuk ininya ya, untuk proteksinya. Kemudian di sini juga ada parental control. Parental control untuk yang versi corporate, jadi misalnya saya yang pegang sebagai kepala account-nya, dari saya bisa melihat dan lihat dari masing-masing anggota yang ada di bawah saya. Misalnya anggota keluarga saya dari anak kah, dari saudara atau siapapun yang di dalam satu account tersebut bisa kita locate ataupun kita bisa lihat kegiatan mereka sehari-hari, lihat aplikasinya apa, lihat apa yang mereka gunakan apa. Nah, itu bisa kelihatan di situ di parental control ini. Jadi kalau untuk orang tua yang mau tahu anaknya ngapain aja, termasuk perjalanan mereka, kita bisa tracking. Itu kalau di parental control. Kemudian di sini ada Bitdefender Central. Semua produk Bitdefender kita based on alamat email. Jadi semuanya harus sign up di Bitdefender Central ini. Bitdefender Central ini bukan hanya berguna untuk ngelihat yang seperti tadi kayak misalnya parental control dan lain sebagainya, kita juga bisa ngecek license key-nya kita, dan terutama kita ada namanya ini home scanner. Home scanner di Bitdefender itu ada dua macam. Satu yang kita pasang di Windows, di komputer kita sendiri, atau di sentral itu lewat Android ataupun lewat iPhone, iOS ya. Itu kita bisa, pas kita lagi ada dimanapun, itu kita bisa cek. Misalnya kita lagi nginep di satu Airbnb. Kita nginep di kamar itu, di rumah itu, kita bisa cek tuh ke wifi-nya mereka. Yang terkoneksi ke situ bener nggak? Cuma keluarga kita doang. Bener nggak anggota yang barengan sama kita doang? Karena ada beberapa kejadian di mana orang yang masuk ke Airbnb itu, ternyata dia di situ ada orang yang masang sengaja kamera misalnya di itu, smoke detector. Sengaja masang seperti itu kamera, nah itu bisa kedetek di situ. Itu gunanya untuk home scanner yang ada di sentral, yang ada di masing-masing gadgetnya kita, seperti itu. Kemudian ini di sini bisa kelihatan Bitdefender itu sudah ada machine learning dari versi bukan hanya yang corporate doang, tapi juga yang versi retail kita sudah ada machine learning-nya. Mulai sejak tahun 2008 atau udah sekitar 12 tahun, itu Bitdefender merupakan sebagai pionir untuk machine learning tersebut dari berbagai sektor. Jadi bukan cuma sekedar untuk ngecek malware-nya, tapi bahkan sekarang kita udah sampai ke risk analisnya pun itu udah sampai pakai machine learning. Kemudian ini, menurut lab-nya Bitdefender, karena kita udah ada di seluruh dunia dan sekitar ada 500 juta endpoint yang sudah menggunakan Bitdefender, itu per hari ada 400.000 malware yang muncul. Sedangkan yang muncul itu besokannya mungkin udah nggak ada lagi. Karena 99% itu mereka akan berubah, akan dimodifikasi. Biasanya yang bikin
ransom itu ataupun bikin malware itu mereka menggunakan botnet yang akan mereka ganti-ganti terus seperti itu. Untuk ininya sih saat ini slide saya cuma segini, nggak terlalu panjang karena saya pikir Bapak Ibu nanti akan ada beberapa Q&A yang akan mungkin bisa ditanyakan dan saya akan jawab. Kalau untuk versi corporate-nya mungkin saya akan berikan lagi di sesi yang berikutnya. Sejauh ini ada yang mau ditanya dulu atau bagaimana Pak Fengki? Bentar, baik. Jadi mungkin kita lanjut di di presentasi berikutnya aja ya, Bu Leni ya. Jadi biar nanti pertanyaannya biar terkumpul dulu semua ya, karena saya lihat belum ada yang nanya nih. Nah, ke saya nih selain nanya itu materi tadi. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, semua presentasi Bu Leni dan nanti Pak Felix nanti akan di-share lewat email ya. Jadi Boleh. bisa dapat screen-nya semua. Oke, jadi share-nya saya stop dulu ya, Pak. Kita akan, ya tolong stop Bu, nanti kita lanjut untuk diskusinya. Sekarang lanjut ke Pak Felix, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Fengki. Sebentar saya share screen dahulu. Agak keras sedikit Pak Felix. Oke, kurang keras ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin mic-nya kurang dekat. Iya, takutnya udah pada ngantuk-ngantuk Pak. Siap. Ini sesi paling berat nih saya nih kayaknya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, oke. Mungkin saya buka dengan judulnya dulu. Saya sengaja sedikit mengambil judul yang agak unik, yaitu saya nyebutnya The Letter S on the IoT. Jadi dari singkatannya saja IoT dia tidak memiliki huruf S, di mana huruf S ini adalah security-nya sendiri. Oleh karena itu di hari ini saya dari Sigap saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan pada saat Bapak dan Ibu tertarik untuk mempergunakan IoT, entah itu untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan yang bersifat enterprise atau di perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit tentang Sigap. Jadi Sigap didirikan di 2018. Kami merupakan perusahaan yang memfokuskan diri di bidang cyber security. Kami memiliki setidaknya ada 5 pilar, yaitu IT governance, training dan awareness di bidang cyber security, lalu ada regulatory services, SOC, dan juga penetration testing. Dan dari 5 pilar itu masing-masing kami coba untuk membuat inovasi dan beberapa hal yang kami lihat diperlukan di masyarakat dan di industri. Nah, hari ini cyber security-nya nanti mungkin akan beririsan dengan salah satu services kami di bidang penetration testing. Oke, sekarang mungkin kita mulai saja terkait kita mulai dengan apakah itu IoT sebenarnya. Jadi sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang saya ambil contoh di sini ada Google Home, atau mungkin ada juga yang gadgetnya sekarang sudah ada sambungan ke smartwatch-nya, atau bahkan mungkin di luar negeri, kalau di Indonesia sepertinya belum terlalu familiar, yaitu Google Glass. Hal-hal tersebut sering disebut sebagai IoT. Tapi terkadang kita sendiri bingung bagaimana membedakan antara sebuah barang dapat dikategorikan sebagai IoT atau bukan. Dari definisinya sendiri, IoT adalah sebuah sistem atau device yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa membutuhkan bantuan hubungan antara manusia kepada manusia ataupun manusia kepada komputer. Jadi kata kuncinya kalau saya selalu IoT itu setidaknya harus ada 3 elemen. Yang pertama, dia mampu untuk mentransfer data atau informasi melalui jaringan. Lalu yang kedua, tidak perlu ada interaksi secara spesifik. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan, let's say, saya mengambil contoh stand meter prabayar yang ada mungkin di depan rumah kita masing-masing. Karena untuk membuat dia bisa meneruskan billingnya itu masih harus ada interaksi antara manusia dengan mesin, di mana kita masukkan token kita, atau ada juga yang teknologinya lebih canggih yang cukup di-tap, jadi dia mempergunakan NFC, berarti masih ada human to computer interaction. Tapi
Setahu saya sih ada proyek yang sedang dilakukan antara Telkomsel dengan PLN, di mana nanti via mobile sudah bisa dilakukan pengisian token pulsanya. Nah, itu berarti sudah terkategori sebagai IoT. Tapi pada saat-saat ini, karena dia masih ada interaction, maka dapat dikategorikan dia sebenarnya belum IoT. Lalu yang terakhir adalah dari sisi make decision. Make decision-nya contohnya apa? Kadang-kadang ada yang bilang, oh TV saya sudah smart nih. Tapi pertanyaannya seberapa smart? Kalau dia cuma bisa buka web, berarti dia sebenarnya bukan smart TV yang beneran. Kalau smart TV yang beneran, berarti dia sudah ada sisi sedikit make decision. Mulai dari apa? Bisa satu, dia bisa pada saat terkoneksi dengan streaming streaming portal seperti Netflix, iFlix atau yang lain, dia udah bisa langsung tahu nih, oh biasanya kalau profilnya Bapak Felix atau Pak Fengki sukanya nonton film action. Oke, berarti yang muncul pertama film action. Apakah itu dipilih atau tidak? Dia akan make decision lagi, dia akan cek lagi, oh berdasarkan profil ternyata dia sekarang bergeser kesukaannya atau hal-hal seperti itu. Atau pada saat kita melakukan ordering sesuatu, contoh ada yang cukup unik, yaitu saya melihat ada barang yang mungkin kita nggak berpikir bahwa itu harus dibikin smart, yaitu kettle air. Jadi ada salah satu, saya nggak mungkin sebut nama produknya lah ya, ada salah satu provider yang membuat kettle air yang sifatnya smart. Dia bisa dikontrol lewat handphone kita. Dari sisi mana sih nanti pertanyaannya dia make decision-nya? Di handphone kita cukup masukin, oke, saya mau memanaskan air dengan suhu 50 derajat. Pada saat order itu masuk, oke, dia udah tahu, dia pertama dia akan cek suhu dulu. Oh, suhunya saat ini belum dinyalakan misalnya, jadi masih berapa tuh, misalnya 40 derajatan. Oke, berarti dia harus menaikkan suhunya, dia memanaskan si tungkunya itu, dan pada saat dia mencapai suhu 50, dia akan berhenti. Nah, disitulah sisi make decision-nya. Oleh karena itu, 3 elemen inilah yang menurut saya hal penting pada saat sebuah barang itu dapat dikategorikan sebagai IoT atau bukan. Lalu implementasinya seperti apa sih? Banyak. Kita ambil contoh kondisi sekarang. Mungkin sempat tadi disampaikan juga oleh presenter pertama bahwa kita akan masuk ke kondisi normal yang baru. Kita akan berubah nih. Mungkin dulunya di setiap checkpoint pada saat Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu melakukan pengecekan logistik, mungkin bisa assign orang satu masuk ke dalam box-nya untuk ngecek. Oh, bener nggak barangnya, asetnya semua bener nggak, kondisi environment-nya bener nggak, suhunya bener nggak, dan sebagainya. Atau ngecek bener atau enggak nih, dia nggak muter-muter kemana-mana. Trayeknya dilihat dari fuel-nya, dilihat dari dia tuh kondisi si mesinnya panas atau enggak, dan sebagainya. Tapi dikarenakan kondisi normal yang baru yang terjadi dikarenakan COVID, bisa saja tidak hanya untuk efisiensi dari perusahaan, tapi dapat juga untuk social distancing, supaya orang yang melakukan pengecekan tidak perlu secara langsung bertatap muka atau berhadapan langsung dengan drivernya atau dengan tim yang mengantar. Oleh karena itu ada aset tracking, ada environment checking juga, bahkan langsung mungkin nyambung ke GPS dan sebagainya. Jadi satu kontrol si truk atau kargonya tadi udah bisa dibilang sebagai Internet of Things yang sudah berjalan dan membantu aplikasi di logistik. Atau bahkan yang lebih simpel lagi, sekarang bahkan hampir semua barang yang ada di rumah kita itu bisa terkoneksi ke internet dan bisa dikendalikan secara jarak jauh. Nah, apa keuntungan dari hal ini? Itu juga bisa membantu misalnya Bapak dan Ibu, contoh saja yang sebuah aplikasi yang sayangnya mungkin belum terlalu familiar di Indonesia, di mana kulkas atau tempat penyimpanan lemari pendingin atau mungkin hanya lemari-lemari storage itu bisa langsung terkoneksi ke e-commerce, di mana nanti pada saat barangnya sudah kosong dia bisa langsung beli. Atau smartwatch kita kan biasanya selalu ada pendeteksi detak jantung atau pendeteksi kondisi kesehatan secara umum. Nah, dengan kondisi itu bisa juga langsung diterkoneksikan ke misalnya emergency, hal yang seperti itu. Sayangnya memang mungkin di Indonesia aplikasinya masih dalam stage awal, sehingga tentu saja kita harus lebih banyak lagi mengembangkan si IoT-nya.
Yang mungkin menarik yang saya lihat di beberapa fintech dan juga startup mulai kembangkan yaitu yang agriculture. Salah satu startup yang waktu itu saya sempat banyak berdiskusi adalah dia memiliki kemampuan buat melakukan pengukuran lahan. Jadi di daerah-daerah terkadang itu karena saking banyaknya orang yang mengolah lahan, mereka kayak rebutan. Jadi apakah batas lahan Bapak si A dan Bapak si B ini beneran tidak beririsan atau tidak? Karena kadang-kadang kalau di daerah batasnya sampai mana? Sampai batok yang itu tuh atau sampai pohon ketiga, pohon kelima. Kalau di tengah-tengahnya tumbuh pohon baru kan udah bingung lagi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode pengukuran. Metode pengukurannya itu bisa macam-macam. Bisa melalui si bapaknya yang pekerja itu di-attach dengan device supaya dia termonitor, oh berarti dia kalau muternya di sini aja berarti emang dia cuma ngolahnya di situ. Ceritanya doang berarti yang daerah sana itu lahannya dia. Atau bahkan bisa juga lewat drone. Jadi aplikasinya sangat banyak dan sangat masif bisa dilakukan dengan baik. Namun di balik si aplikasi itu kita juga harus tahu sebenarnya manfaatnya itu seluas apa sih. Kalau dari kami sendiri sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, kami melihat sebenarnya IoT itu benefitnya setidaknya itu ada 4. Satu dari sisi safety, dia bisa meningkatkan keamanan. Contoh yang tadi bila memang si kendaraan logistiknya ditempelin oleh sebuah device yang untuk mengontrol kecepatan, mengontrol misalnya pada saat orang itu tutup mata, jadi dia mengantuk, atau dia juga mengendalikan supaya orang itu tetap terjaga kesehatannya. Misalnya dia sudah driving tidak berhenti selama sekian jam, dia akan diingatkan untuk istirahat. Itu sangat meningkatkan safety. Atau bisa juga yang sekarang lagi ngetren di mana adanya driverless car. Jadi orang tidak perlu lagi 100% terkonsentrasi di jalan seperti kendaraan-kendaraan yang Tesla atau perusahaan-perusahaan lain bikin. Atau bahkan yang lebih menariknya lagi adalah pada saat si IoT-nya sendiri atau sensornya itu di-attach ke tubuh dari pekerja kita atau pekerja buruh di pabrik, di mana pada saat dia kan di pabrik biasanya ada zona-zona yang boleh dilewatin dan zona-zona yang hitungannya berbahaya, jadi kita tidak boleh terlalu lama berada di situ, atau zona-zona yang bahkan tidak boleh dimasuki oleh manusia. Pada saat si device-nya itu atau orang tersebut yang sudah di bagian tubuhnya ditempelin oleh IoT atau sensor, dan dia memasuki zona itu dan melebihi waktunya, bisa diberikan alert supaya dia pindah. Tujuannya apa? Menjaga supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu meningkatkan efisiensi juga. Seperti yang kita tahu, di dunia perbankan saat ini itu masih sangat sulit orang untuk buka rekening. Kalau yang zaman dulu, di mana dia harus datang ke bank, dia harus bawa KTP, dia juga biasanya harus menyetorkan sejumlah uang, harus melakukan penandatanganan yang sama dengan tanda tangan yang ada di KTP, barulah bisa terbentuk si buku rekeningnya. Tapi dengan adanya si IoT, di mana nanti contoh di gadget kita sekarang sudah ada fingerprint atau biometric scanning. Nah, biometric scanning ini bisa di-embeddedkan ke mobile banking, yang bisa dibilang, oh ya sudah pasti, biometrik ini adalah milik dari seseorang yang memang waktu itu pernah ke bank, atau dia pernah ke bank yang satu atau bank yang lain. Dan hal itu tinggal dia cross-checking, dan itu bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan efisiensi dari perbankan. Atau dari sisi decision making juga seharusnya dengan adanya perangkat-perangkat yang membantu manusia untuk membuat, kalau kami sih menyebutnya kondisi pembuatan keputusan dalam kondisi normal. Karena apa? Karena terkadang mau dibilang sehebat apapun orang tersebut, pada saat kondisi baik itu mental, fisik maupun perasaannya terganggu, pasti decision making-nya tidak akan sebaik pada saat dia kondisi normal. Nah, dengan adanya bantuan teknologi, harapannya adalah dia selalu diingatkan untuk membuat decision atau membuat keputusan yang benar-benar data driven. Jadi nggak cuman oh kebetulan saya feelingnya lagi enak, atau kebetulan, nah walaupun memang dalam kondisi atau dalam situasi pekerjaan tertentu memang feeling bisa main, cuman belum tentu itu sesuatu yang tepat. Oleh karena itu dengan adanya teknologi yang bisa dalam bentuk IoT dan sebagainya, entah itu dari sisi healthcare, entah itu dari sisi pada saat
Orang bawa pilot misalnya membawa pesawat, kadang-kadang wah feeling kayaknya anginnya kenceng atau enggak, tapi dengan adanya data dia bisa lebih tahu lagi. Karena pada saat Anda di belakang kokpit, Anda udah nggak bisa buka kaca atau untuk ngecek di luar ada gimana atau ada apa. Semua bergantung kepada sensor. Dan juga itu bisa meningkatkan dan meningkatkan efisiensi dari infrastruktur. Nah, secara umum benefit dari IoT mungkin dapat saya simpulkan adalah penggabungan dari 3 hal. Yaitu satu, yang pertama adalah sensor dan aktuatornya, di mana sebelumnya sensor dan aktuator itu saling berdiri sendiri-sendiri dan tidak bisa terkoneksi dan tidak bisa membuat processing yang lebih powerful. Lalu yang kedua, dia itu bisa terkoneksi, kami menyebutnya sebagai gateway-nya, IoT gateway. IoT gateway bisa dua, tidak harus dia terkoneksi ke internet, tapi bisa juga dia terkoneksi ke sistem terpusat kita atau sistem terpusat di perusahaan Bapak dan Ibu untuk melakukan kemampuan decision making yang lebih luas. Contohnya bagaimana? Kalau dahulu misalnya kita punya termostat di beberapa titik, lalu kita memonitor suhu dari setiap titiknya, biasanya tidak bisa dikorelasikan kembali dan dicek. Seperti apa? Misalnya kebetulan suhu di luar memang lagi panas atau lagi hujan, seharusnya logikanya pada saat ada sensor hujan, lalu dicek juga memang suhu lagi turun, berarti logis kalau misalnya termostat kita yang di luar itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu tinggi suhunya, sehingga operasionalnya bisa lebih efisien. Tapi pada saat musim panas atau pada saat musim kemarau, hal itu terjadi sebaliknya. Kemampuan single processing atau decision making atau ada machine learning-nya itu tidak bisa atau sulit bila itu di-embeddedkan ke dalam sensornya itu sendiri atau processing-nya sendiri. Atau yang lebih kompleksnya lagi, bila kita mengambil contoh di dunia kesehatan, seperti yang kita tahu, salah satu perkembangan di dunia kesehatan yang sangat bagus yaitu alat pacu jantung. Alat pacu jantung itu bayangkan saja kalau sensornya, aktuatornya, processing, communication semua nempel jadi satu. Mungkin ukurannya bisa setengah badan dari orangnya sendiri. Itu yang bisa membuat jadi orangnya juga jadi takut buat pakai. Tapi sekarang yang kita tahu, alat bantu pacu jantung itu bahkan ada yang sudah sangat kecil, yang sudah sangat efisien sehingga dia bisa ditempel di dada orang tersebut dan ukurannya tidak lebih besar daripada telapak tangan. Dan itu semua terkoneksi ke sistem sentral yang akan membuat keputusan-keputusan, misalnya oke, berarti dia jantungnya normal, berarti tidak perlu ditambahkan kekuatannya, tapi pada saat terjadi perubahan, misalnya, oh ini orang ternyata sedang berolahraga, oke, berarti harus dibantu untuk kekuatan jantungnya atau hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, salah satu benefit dari IoT adalah dia mensimplifikasi 3 hal, yaitu si sensor dan aktuator, analitik dan juga networks-nya itu di dalam single device, dan itu ukurannya kecil. Karena jarang kita melihat IoT yang ukurannya besar. That's the benefit of the IoT. Tapi di balik benefit atau keuntungannya itu, terdapat juga resiko atau terdapat juga masalah. Kalau kita kembali ke yang kasus tadi, alat pacu jantung, bayangkan alat pacu jantung yang tadi sempat disebutkan ada yang melakukan hacking terhadap healthcare system. Bayangkan ternyata hacking yang dilakukan ke healthcare itu terkoneksi ke alat pacu jantung seseorang. Yang ada itu bisa kematian massal dari orang-orang yang alat pacu jantungnya terkoneksi ke rumah sakit tersebut. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan adanya juga resiko yang muncul pada saat seseorang atau perusahaan memanfaatkan IoT. Setidaknya secara umum itu dikelompokkan jadi 3. Yang pertama terkait privacy, karena yang kita tahu hampir 90% dari device yang kita pakai sebagai IoT itu pasti setidaknya mengumpulkan satu informasi yang berhubungan dengan data pribadi kita. Kenapa? Karena biasanya pada saat kita mau connect mempergunakan, karena kan tadi dia melakukan behavior checking, dia melakukan analisa terhadap karakter kita, analisa terhadap sesuatu yang ada dalam diri kita, menyebabkan dia pasti setidaknya dia minta kalau nggak alamat email, Facebook, atau LinkedIn bila ini berhubungan dengan hal-hal profesional, yang menyebabkan setidaknya di situ nanti bila ditelusuri bisa masuk, oh alamat email A ini milik si B memiliki karakteristik seperti ini, bisa berimbas kepada one day kalau saya mau diserang, berarti serang aja karakternya, dia ternyata suka dengan misalnya hewan
kucing atau hewan anjing, ya udah dia kirim email, dibilang tolong bantu saya, kondisi misalnya hewan peliharaan saya sakit dan sebagainya, bla 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 bla, ada foto attachment, begitu diklik itu hitungannya udah virus atau mengandung malware atau mengandung ransomware. Lalu dari sisi privacy, itu juga device tersebut itu terkadang tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan istilahnya username dan juga password yang ada disimpan oleh mereka. Kenapa? Karena terkadang pada saat kita mempergunakan IoT, mereka jarang memasuk, supaya sebenarnya tujuannya itu adalah mempermudah orang untuk terkoneksi. Karena memang biasanya keamanan sama kemudahan itu bertolak belakang. Nah, untuk mempermudah orang akses, jadi kita tidak perlu masukin username password. Kadang-kadang cukup misalnya barangnya dekat dengan barang lain. Ada yang seperti itu, atau kebetulan pada saat dia sudah terkoneksi ke WiFi A, maka dia langsung unlock supaya dia lebih mudah dipakainya. Tapi sebenarnya pemanfaatan hal-hal itu menimbulkan si barang tersebut kasarnya pada saat dicuri atau diambil orang dan masih ada di zona tersebut, itu dia bisa lihat semua data-data atau informasi-informasi yang rahasia yang bersifat privacy kita. Lalu yang kedua dari sisi cyber security. Dari sisi cyber security, setidaknya hampir lebih dari 50% devices IoT itu bisa di cross-site scripting, di mana kita bisa nge-hit komen sesuatu dan dia akan bisa mengeksekut hal-hal yang kasarnya quote-unquote seharusnya tidak dilakukan atau tidak terjadi. Lalu bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, mayoritas dari IoT device, entah itu komunikasinya, entah itu datanya, entah itu si firmware-nya sendiri, itu terkadang tidak dienkripsi. Hal itu menyebabkan pada saat misalnya barang itu hilang, barang itu dicuri, barang itu kena bobol dari sisi aksesnya, itu udah telanjang semua karena tidak ada enkripsi sama sekali di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu pastinya dia jadinya menambah beban juga, liability bagi perusahaan atau bagi pribadi yang mempergunakannya. Tidak hanya dari sisi harga, karena kadang-kadang harganya masih agak sedikit tinggi, tapi juga dari sisi pada saat adanya aset-aset tambahan yang menjadi hilang pada saat terjadinya kebobolan dari devices atau IoT yang kita pergunakan. Tapi di balik permasalahan atau di balik resiko yang dimiliki, sebenarnya potensinya masih sangat besar. Potensi atau kemampuan dari si IoT ini membantu pengusahaan, membantu kehidupan kita itu sangat besar. Oleh karena itu yang kita lakukan itu sebaiknya bukan kita menghindari, tapi kita memastikan bahwa kita bisa melakukan adopsi dengan baik terhadap teknologi tersebut. So sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan atau cyber security on the IoT? Kalau saya selalu kalau kita ngomong cyber security, kita ngomongnya cyberspace dulu deh. Dari sisi cyberspace, setidaknya itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mau mengamankan IoT. Yang pertama, things-nya sendiri, yaitu devices-nya sendiri. Di mana device tersebut berarti kan setidaknya itu ada 2 hal, yaitu kemampuan buat mendeteksinya dan kemampuan buat melakukan respon terhadap deteksi. Lalu yang kedua, yaitu IoT, disebutnya IoT Field Gateway, atau koneksi yang jaringan yang mengkoneksikan antara satu device IoT dengan device yang lain, dan juga dari device-device itu menuju ke centralize-nya. Karena pasti ada centralize biasanya. Bisa itu ada di internet yang terkoneksi langsung ke cloud atau terkoneksi langsung ke sistem sentral, atau bisa juga itu ada yang istilahnya huge engine-nya yang akan melakukan pemrosesan terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh sensornya. Dan yang terakhir adalah specific instance-nya. Contoh, bila sensornya itu menggunakan Raspberry Pi, berarti harus diketahui ini di atasnya ada apa. Atau misalnya kita, let's say kita beli Google Home, kita juga harus tahu di dalamnya apakah dia mempergunakan OS yang berjenis Linux kah, atau mempergunakan OS yang berbentuk Windows kah, atau apa. Itu yang 3 hal itulah yang harus diperhatikan pada saat kita mau mengamankannya. Habis kita tahu space-nya, habis kita tahu tentang kemungkinan masalahnya muncul dari mana, baru kita masuk sekarang ke threat-nya. Kalau dari sisi threat,
yang paling kritikal kalau menurut Sami ada 3 sih sebenarnya. Pertama dari sisi data leakage-nya sendiri, lalu yang kedua itu dari sisi exploit. Exploit itu ada setidaknya 3, yaitu bisa dari exploit kit, jadi bisa dari nanti memang sudah ada yang di luar sana, sudah ada vulnerability, non-vulnerability yang dieksploit, atau bisa juga bentuknya malware, atau juga bisa bentuknya DDoS. Jadi 3 exploit itu, dan yang terakhir yang biasanya sama semua karakter semua orang, yaitu cenderung passwordnya itu mirip-mirip atau bahkan sama. Jadi karena adanya weak password, akhirnya satu barang kebobolan, akhirnya jadi semua langsung kebobolan. Pahit-pahitnya bahkan karena tadi dia sudah terkoneksi ke internet banking misalnya, bahkan sampai bisa uangnya yang kebobolan. Lalu dari sisi tingkat severity yang high itu setidaknya ada 2, yaitu ada hubungan dengan pada saat karena Bapak Ibu sudah ketahuan karakternya, ketahuan oke, saya orang yang suka A, saya suka B, akan lebih mudah untuk diserang karena orangnya udah tahu, oke, Pak, anak Bapak yang bernama X yang sekolah di sini diculik, kirimkan uang dan sebagainya. Informasi tadi bahwa anaknya namanya siapa, sekolah di mana, bisa saja secara tidak langsung terposting melalui device yang dipergunakan oleh anak kita. Karena seperti yang kita tahu sekarang banyak smartwatch yang ngetren lah di kalangan anak-anak untuk mereka pakai. Tujuannya baik memang untuk supaya orang tua lebih mudah memonitor. Tapi jangan sampai itu membuat tambahan masalah atau mengancam keselamatan, mungkin tidak keselamatan anak itu sendiri, tapi keselamatan dari sisi kita orang tuanya karena merasa, oh anak kita ternyata diculik, oh anak kita kemana atau bagaimana. Yang sebenarnya karena informasi yang ada dari jam smartwatch-nya dia itulah yang bobol. Atau eavesdropping, ini yang lebih serem kadang-kadang. Contoh, cenderung 90% barang yang kita manfaatkan itu biasanya mempergunakan sensor input, baik itu input yang sifatnya visual ataupun input yang sifatnya audio. Bayangkan bila ada yang hack ke dalamnya dan bisa mendengarkan. Kalau audio berarti komunikasi yang kita lakukan, atau visual bahkan lebih ekstrim, bahkan apa yang benar-benar dilakukan di ruangan atau di tempat di mana perangkat tersebut diletakkan. Dan juga additional impact yang lain seperti kemungkinan itu ada network outage, tapi kalau network outage harusnya masih bisa diantisipasi dengan adanya redundancy, dan juga advanced persistent threat di mana biasanya pada saat IoT ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan menyebabkan adanya celah-celah baru yang bisa dimanfaatkan bagi attacker untuk melakukan penyerangan dengan mempergunakan si celah-celah baru yang ada di IoT. Lalu dari Sigap sendiri, apa sih rekomendasi yang dapat kami berikan bagi Bapak dan Ibu pada saat satu ingin memanfaatkan IoT atau bahkan ingin mengimplementasi IoT secara masif di perusahaan Bapak dan Ibu? Yang pertama, untuk interkoneksi antara IoT device, harapnya dipastikan itu terpisah daripada jaringan yang dimanfaatkan untuk komunikasi perangkat-perangkat kerja seperti komputer, laptop, atau bahkan sistem production. Tujuannya apa? Pada saat terjadi sesuatu dan ada orang membobol, setidaknya hal tertinggi atau hal terkompleks yang dapat dia bobol hanyalah sentral sistemnya saja. Tidak sampai dia bisa lari-lari lagi nanti ke perangkat-perangkat pekerjaan atau langsung ke server kita bahkan. Setidaknya pada saat si si device yang menjadi controllernya atau device yang menjadi central engine-nya sudah kena, kita bisa lebih mudah melokalisir ke serangannya dengan hanya mengamankan atau hanya dengan melakukan mitigasi terhadap si central device-nya. Lalu yang kedua, dipastikan untuk rajin-rajin mengganti password dan jangan sampai mempergunakan default username. Karena terkadang memang for the sake of kemudahan, orang itu ya udahlah yang penting ditaruh password aja. Bila memang perangkat tersebut memungkinkan untuk mempergunakan non-default user, jadi tidak hanya masukin password saja, bahkan masukin username, sebaiknya itu diimplementasikan. Mungkin pertanyaannya bagaimana kalau ternyata usernya itu semuanya default atau tidak ada user-user tambahan. Ada 2 skenario yang bisa dipergunakan. Yang pertama, mempersering tingkat penggantian password, dan yang kedua, pastikan passwordnya itu
kalau misalnya kita melakukan pengecekan tingkat kesulitan password itu yang bisa dibobolnya hitungannya bukannya hanya tahun, tapi kalau bisa miliaran tahun. Tujuannya apa? Supaya bila memang username-nya sudah default, dia sudah tahu, setidaknya pada saat dia mau melakukan brute force terhadap password tersebut, kebutuhan dia mengeceknya itu sudah sangat lama, dan ditambah lagi dengan sering diganti, artinya sudah dia butuh waktu yang lama, itu belum waktunya tercapai, kita sudah ganti. Artinya dia harus redo dan redo lagi, sehingga bisa dibilang hampir tidak mungkin. Lalu yang berikutnya, nah biasanya semua perangkat smart devices itu memiliki kemampuan buat plug and play. Jadi pada saat dia bilang, pada saat kita terkoneksi ke Wi-Fi A, maka dia akan langsung ke unlock dan langsung bisa misalnya menjalankan fungsi A, B, C, D, E, F, G. Nah, pastikan fungsi itu jangan dinyalakan. Sehingga tujuannya adalah Bapak dan Ibu aware. Pada saat barangnya itu connect, itu Bapak aware connect-nya. Pada saat barangnya itu pairing, Bapak aware bahwa itu pairing. Bapak dan Ibu. Jangan sampai pada saat dia connect atau pairing, tidak ada awareness dari orang yang memanfaatkan atau menggunakan. Lalu yang berikutnya, pastikan dia selalu terupdate. Update, dan update. Bila memang, kadang-kadang memang ngeselin, karena apalagi kalau yang sifatnya sudah agak masif, di mana barang yang dipergunakan lebih dari 5 device. Kayaknya ngeselin kalau memang harus mengupdate satu persatu. Tapi memang itu adalah, karena apa? Di dalam setiap update, selain memang dia mengupdate fitur, tapi juga biasanya dia menyelipkan hal-hal yang bersifat security di dalamnya. Tujuannya adalah memastikan supaya lebih susah lagi orang buat melakukan hacking atau melakukan serangan terhadap perangkat Bapak dan Ibu. Lalu apa sih sebenarnya benefitnya? Karena kadang-kadang pertama biasanya non-vulnerability itu dimiliki oleh perangkat-perangkat yang tidak terupdate, yang belum terupdate dengan sempurna. Oleh karena itu memang mungkin ngeselin kadang-kadang. Misalnya kita ngupdate HP aja kadang-kadang tunggu ntar malam atau tunggu misalnya apa namanya pada saat nggak dipakai. Tapi terkadang jeda waktu antara update itu diposting terhadap perangkat kita sampai kita update itu sebenarnya jeda di mana kita membuka diri untuk diserang oleh orang. Karena kalau kita ngomongnya sebenarnya mungkin nggak sih kita diserang, itu bukan levelnya mungkin lagi, tapi sudah pasti. Tapi kapan? Oleh karena itu lebih baik kita menjaga diri dengan secara rutin melakukan update terhadap perangkat kita. Lalu yang berikutnya adalah coba untuk mengurangi pemanfaatan teknologi cloud gratis. Karena biasanya kalau kita beli perangkat IoT dibilang oke, gratis mempergunakan cloud X selama berapa bulan atau selama berapa waktu, atau dapatkan storage tambahan sebesar sekian gigabyte yang sifatnya additional dari sana. Kalau memang ada kebutuhan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak butuh, sebaiknya walaupun dapat gratis, tidak usah dipergunakan. Karena terkadang namanya sesuatu yang gratis tidak selalu, istilahnya there is no free lunch kalau saya sebutnya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kesannya gratis tapi bukan dia ingin berbuat jahat, tetapi kebetulan karena gratis jadi level of security controls-nya dikurangin, menyebabkan jadi dia lebih mudah untuk terinfeksi atau lebih mudah diserang. Lalu yang berikutnya disable auto connect bila memang tadi mirip sama kayak yang plug and play. Lalu yang terakhir, bila memang memungkinkan, terutama untuk enterprise, lakukanlah penetration testing sebelum go live pada saat ada aplikasi-aplikasi yang mempergunakan IoT. Nah, sekarang sedikit informasi tentang penetration testing. Seingat saya juga ada pertanyaan di apa namanya list pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fengki. Sebenarnya penetration testing di IoT itu bedanya apa sih sama penetration testing yang biasa? Sebenarnya mirip-mirip. Kita mengacu ke tadi 3 cyberspace-nya. Dari sisi network-nya dulu, kita pastikan network-nya mulai dulu setidaknya ada 3 berarti. 1, yang mengkoneksikan sensor ke central sistemnya bila ada. Lalu dari si central sistemnya menuju ke gateway-nya, gateway internet, dan dari gateway internet menuju ke bila memang sistem tersebut terkoneksi ke machine learning yang ada di cloud. Jadi setidaknya hal itu 3. Lalu yang berikutnya, pada saat si IoT-nya untuk melakukan konfigurasinya via web, berarti kita harus melakukan web security testing. Lalu yang ketiga,
pasti dia ada OS bawaannya, OS yang ditanamnya, dan cenderung biasanya Unix base. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan pengecekan. Jangan sampai si Unix base-nya ini ternyata misalnya benar-benar nggak di-patch atau dibiarin aja bolong semua, atau tidak ada pengamanan-pengamanan yang sudah sesuai. Lalu yang terakhir, yang berikutnya tentang reverse engineering bila memungkinkan firmware. Jadi kan dari OS yang jalan, di atasnya biasanya jalanlah firmware-nya. Firmware-nya inilah yang sering diupdate. Nah, firmware ini bila memungkinkan ditarik, lalu kita reverse engineering si firmware-nya. Reverse engineering-nya toolsnya cukup banyak. Kalau misalnya ada yang bila memang dia basisnya APK karena mungkin dia Android, berarti ada juga ada reverse engineering untuk Android, APK, atau bila memang dia bentuknya Java, itu juga ada tools buat reverse engineering dari Java. Dan yang terakhir, ini yang agak unik sih, di mana skill buat mengetahui atau melakukan istilahnya reverse engineering terhadap embedded device. Nah, itu yang terkadang masih specific skills yang belum banyak orang yang mengetahui atau memahami, di mana si embedded device sendiri terkadang memiliki vulnerability tertentu pada saat dia di-attach ke jaringan. Jadi setidaknya ada 5 spesifikasi yang harus dilakukan pada saat mau melakukan penetration testing terhadap IoT, dan harapannya dengan kita melakukan itu, kita bisa embracing di IoT benefits yang tadi, supaya tentu saja nanti Indonesia bisa lebih baik lagi dalam menyongsong industri 4.0. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak Felix atas presentasinya, sangat menarik. Jadi di chat box-nya Pak Felix juga sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan teman-teman. Biar saya kasih waktu Pak Felix tarik napas dulu ya. Wah, panjang sekali. Monitor. Iya. Bu Leni monitor, Bu Leni. Mohon videonya dinyalakan. Mr. Tam, tolong videonya dinyalakan. Oke, good. Oke, Mr. Tam, Leni, videonya di start. Ya, videonya sebentar. Di start videonya. Halo, Pak. Ya, videonya di start, Bu. Saya udah klik. Nah, baru bisa. Oke, ya. Oke, jadi ada beberapa list pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin yang Pak Yudi Firmanto dulu yang terkait dengan phishing ya, Bu Leni ya. Saya ingin bertanya apakah yang disebutkan tadi cyber attack melalui email disebut phishing dan cara membatalkan jika sudah terklik phishing tersebut bagaimana dari Pak Yudi Firmanto. Silakan Bu. Oke. Untuk Pak Yudi, makasih untuk pertanyaannya Pak. Untuk yang phishing, ini sebenarnya saya ada sedikit, udah sempat pernah saya bikin itu mengenai Halo. Halo, halo. Halo Bu, suaranya jelek deh. Putus tuh kayaknya. Halo, boleh nih. Oh, luar ya. Okay. I think for the next question first, yeah, Mr. Tam, you can check on your chat box. There's a question. There's a question from Mr. Joas Christian in your chat box. Okay, yeah, I saw the questions. Yeah, what is the your prediction on how cybersecurity trend will shape after the COVID-19 in general, and what is the measure should we prioritize in order to anticipate the new trend? Okay, please, if you can answer the question. Okay,
One of the trend that I can foresee that the remote, the telecommute, the remote workings from all the people it will not go away. I mean, we all want to this COVID-19 virus go away and we will be back to the normal as usual before COVID-19. But I don't think it will be the case. It will be back to normal, but the normal will be different from the reverse normal, and with that, it's actually during this period of time when a lot of people have forced to actually work from home, then they realize that actually there's a benefit for working from home. Actually, it's still okay, it still work, and for that reason, I think in the new norm is more and more people will continue to work from home, and for that reason, I think. All this measure that we apply in the COVID-19 that I shared earlier is still applicable going forward up post COVID-19. The second point that I want to highlight is actually the COVID-19 actually kind of like make us realize that technology is really important for us for the companies, for the societies. For the businesses, and you can actually easily realize that a lot of companies that they don't have this infrastructure, they don't have digital channels, they run out of business. They can't offer, they can't operate, and at the end they can potentially go bankrupt within this period of time. So this will give a very big push for digital transformation. I mean, the past couple of years, people already talk about digital transformation, right? But it's still most of the big company that focus more on that. But then people realize that digital transformation is probably the must going forward. So looking at post-COVID, I foresee that the wave of digital transformation will happen more aggressively. And if you actually can, I mean, from the business angle, if you actually can see that as a potential market. A lot of companies will go online, e-commerce will boom, all the channels, all the digital channels will continue to boom after the COVID-19. So that is something that, and of course, digital transformation, cybersecurity is one of the cornerstone for digital transformation. Without security, you won't be able to create a trust to build a digital transformation on top. And therefore, I think all this security still will continue to be a very important aspect in going forward. The third point that maybe third point as well I want to highlight is actually on resilience. This COVID-19 is actually a test where a lot of organizations they relook at their whatever resilience, business resilience, BCP plan that they have in place. They have all the textbook, they have all the tabletop, they have all this, but when the COVID-19 hit, they still can't handle it. So there will be more holistic review and update in terms of defining resilience going forward. BCP resilient, business resilient, that will be another area that people will focus more in the futures. Yeah. Okay, good. I hope Pak Joas, you get the point from what the Tam say. Okay, Bu Leni, bisa continue lagi? Oke, Pak. Ya, maaf sorry ya, tadi terpotong ya. Ya. Ini Pak, saya untuk yang Halo? tadi. Halo? Ada apa? Ya, ya. Saya bisa share screen ya, Pak ya? Boleh. Ada masuk, Pak? Ya. Oke. Untuk Pak Yudi, kalau phishing ini kurang lebih seperti ini, Pak. Mungkin ada yang kita masuk ke sebuah website, tapi mungkin kita salah ketik atau apapun lebih kayak begini. Tapi kalau misalnya tadi yang email yang Bapak tanyakan, sebenarnya bukan seperti itu. Lebih kayak ini nih, business email compromise.
Jadi misalnya ada yang bilang, oh ya sebagai atasan kita atau sebagai teman kita atau apapun yang kita pikir mungkin dari satu perusahaan yang sama dengan kita klik. Nah itu ternyata ya yang kita kira phishing itu ya. Tapi lebih banyak sih kalau yang phishing itu lebih ke website. Kalau tadi Bapak juga tanya, kalau udah kena klik jadi gimana? Kalau udah kena klik, terus udah gitu, berarti kan di dalam PC-nya kita udah ada yang terkompromis ya Pak. Saya sarankan Bapak pakai anti malware untuk bisa di-scan, untuk bisa dibersihin. Mungkin ada yang ketinggalan di dalamnya, kalau di Bitdefender itu kita ada namanya anti-tracker. Jadi untuk website-website yang udah pernah kita kunjungi, itu historinya atau gimananya itu bisa dicek oleh Bitdefender, di mana kalau yang bermasalah, itu akan bisa kecek supaya si user yang lain mungkin ada hacker atau apapun nggak bisa ambil recordnya kita. Seperti itu Pak Yudi. Oke, jadi lagi ya mungkin lanjut dulu ke Pak Felix nih, soalnya udah banyak saya copy paste pertanyaannya ke Pak Felix. Dari Pak Novan. Siap, mungkin mulai dari atas ya Pak ya. Ya, dari Pak Novan, dari Pak Agus, mungkin bisa dirantru Pak. Siap, terima kasih pertanyaannya Pak Novan Satria Yogaswara. Jadi pertanyaannya terkait IoT, apakah smart train dan smart car termasuk kategori IoT? Betul Pak, dikarenakan dia terutama yang bisa self-driving, atau contohnya ada juga beberapa kan ke kereta yang sudah bisa langsung berjalan mempergunakan robotics, itu berarti bisa dikategorikan dia sebenarnya sebagai Internet of Things. Lalu bagaimana tingkatan security yang diterapkan pada IoT tersebut? Tergantung kepada providernya Pak. Jadi memang seperti yang kita tahu, sempat Google self-driven car yang ada di Amerika dikatakan bahwa itu tidak aman karena bisa menabrak orang. Itu berarti kan ada kelemahan dari sisi sensor, atau bahkan misalnya karena biasanya ini dari salah satu provider ojek online ada yang menempatkan perangkat baru di sistemnya mereka di dalam kendaraannya, di mana yang bisa tujuannya adalah merekam atau membatasi supaya tidak ada kegiatan kejahatan yang terjadi. Tapi ya seperti itu juga Pak, pada saat ada barang implementasi yang baru, dia tidak hanya meningkatkan keamanan, tapi dia juga memiliki kemungkinan buat diretas atau memiliki kemungkinan untuk adanya pengambilan data, dihack, disalahgunakan, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih cara untuk secara umumnya untuk mengamankannya? Pasti kita sebutnya sebagai layer of security, Pak. Mulai dari fisiknya. Misalnya dari fisiknya mungkin sedikit juga nanti menjawab yang di bagian bawah, ada pertanyaan mengenai port dan jaringannya. Ya kita harus memastikan jangan IoT-nya itu sebenarnya benar-benar device yang sudah bulk, yang colokannya banyak, USB-nya ada 5, terus network Wi-Fi-nya ada 4 channel dan sebagainya. Pastikan memang yang dipergunakan itu yang sudah sesuai, yang memang sudah fungsinya diharapkan hanya seperti itu saja. Oleh karena itu tadi salah satu elemen di sisi pentestnya, dia juga harus mengetahui nih si embedded device yang dipergunakan ini apakah masih ada contohnya additional titik yang bila orang nyambungin USB dia bisa langsung connect misalnya, atau lebih ekstrimnya lagi dia sambungin sebuah microchip tertentu yang menyebabkan dia bisa berkomunikasi melalui nirkabel, entah itu via infrared atau via yang lain dengan perangkat yang lain. Hal-hal yang seperti itu yang oleh karena itu layer of device-nya mulai dari si fisiknya sendiri, barangnya, sensor-sensornya, naik lagi ke level berikutnya ke arah komunikasinya aman atau enggak. Kalau misalnya via internet berarti setidaknya itu dia harus dienkripsi, setidaknya dia mempergunakan secure channel, jangan sampai memang dia lewat internet, tapi setidaknya dia ada pipeline-nya sendiri. Jadi dia ada enkripsi metode yang terjadi sebelum informasi dikirimkan. Jadi nggak telanjang, karena misalnya pun di hash pada saat informasinya yang dikomunikasikannya itu selalu sama, ada kemungkinan yang kita sebut sebagai rainbow attack yang nantinya bisa menyebabkan akhirnya informasi itu juga jadinya bisa ketahuan. Oh, berarti kalau dia mengirimkan kode dengan string seperti ini, itu berarti dia sedang belok ke kiri atau dia sedang belok ke kanan. Ya udah, masukin aja string yang sebaliknya.
menyebabkan dia jadinya beloknya ke arah yang sebaliknya. Itu salah satu dari sisi networknya, dan yang paling luarnya yang ke central sistemnya. Jangan sampai central sistemnya dengan mudah pada saat ada koneksi baru dia langsung accept. Jangan sampai nanti ada orang yang mendaftarkan IoT devices yang sebenarnya harusnya tidak termasuk dalam perangkat kita ke dalam sistem kita. Bisa saja nanti itu ke depannya bisa membobol atau menyebabkan permasalahan di sistem yang ada atau yang sudah kita buat. Lalu semoga menjawab ya Pak Novan. Lalu Pak Agus, untuk security login atau connection antara klien ke host selain unique host name, kira-kira rekomendasi apa? Ya tadi Pak, salah satunya yang bisa kita implementasi selain si portnya dibedakan, jaringannya dibedakan, passwordnya itu cukup sulit, tapi juga enkapsulasinya Pak. Jangan sampai nanti memang sudah susah semua, tapi tidak dienkapsulasi. Jadi informasinya dikirim secara telanjang. Itu yang juga sebaiknya dimitigasi. Lalu yang berikutnya bisa juga ini Pak, contoh ada yang bila memang sudah masif dan cukup besar, itu ada yang sifatnya dia membagi komunikasi jadi beberapa channel. Jadi di tengah itu dia ada yang untuk memecah data, untuk memecah jadi lewat channel yang berbeda, untuk supaya misalnya contoh nih Pak, ada komen dengan panjang 18 bit atau misalnya 24 bit, itu dipecah menjadi per 6 bit, dan dia dikirim lewat, berarti kan ada 4 paket, dia dikirim 2 paket di kiri, 2 paket di kanan. Jadi misalnya terjadi peretasan di satu titik, itu jadinya tidak bisa langsung terdeteksi sebenarnya itu masalahnya atau itu komennya apa. Itu juga bisa jadi metode Pak, untuk Pak Agus Al-Ihsan. Lalu Pak Wasis, terkait implementasi IoT di sebelah kantor, tadi disebutkan infrastruktur dipisah. Dipisah ini apakah bisa hanya konfigurasi logik saja, dibedakan VLAN misalnya, atau harus fisik? Oke, jadi untuk pemisahan jaringan, Pak, yang pasti harus dipastikan adalah misalnya pun dia pisah VLAN, tidak ada satu titik di mana mereka bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi misalnya VLAN Bapak itu enkapsulasinya sudah oke, di mana VLAN itu tidak bisa ngobrol secara langsung, kan sebenarnya di VLAN kita bisa config ya Pak, misalnya port berapa yang boleh komunikasi, IP berapa yang boleh komunikasi, lalu komunikasinya arahnya seperti apa. Kalau memang bisa dikonfigurasi seperti itu, berarti VLAN saja sudah cukup, karena kan berarti secara tidak langsung, secara logik itu sudah terpisah. Tapi kalau memang VLAN-nya itu hanya memecahnya untuk ngebagi-bagi IP-nya doang, jadi misalnya dari IP kelas A, kelas B, kelas C, dipecah-pecah jadi kecil-kecil, tetapi sebenarnya mereka masih bisa komunikasi antar VLAN, sebaiknya berarti dipisahnya fisik saja. Nah, kembali lagi ke infrastruktur yang dimiliki oleh Bapak di lokasi, apakah memungkinkan seperti itu? Karena seharusnya sih bisa untuk dipisah via VLAN, kalau memang benar-benar by default tidak bisa ada komunikasi yang terbentuk, sehingga Bapak bisa memastikan hanya central sistemnya itu atau yang mengatur semua perangkat IoT-nya lah yang bisa berkomunikasi dengan sistem lain. Oke, ya oke. Lalu Tony Muhammad Adi Prasetyo. IoT memiliki device perangkat fisik, bagaimana mengamankannya? Nah, beberapa hal sih Pak, kadang-kadang yang pertama itu memang kalau memang kebutuhannya untuk produksi, jadi kebutuhannya itu benar-benar untuk enterprise, lebih baik embedded system yang dipergunakan sebagai perangkat sensor dan aktuator dari IoT-nya itu bikin sendiri Pak. Jadi yang custom, tujuannya apa? Untuk memastikan setiap port, setiap koneksi, setiap kemungkinan komunikasi dan juga logiknya itu Bapak bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Karena terkadang kalau kita pakai yang udah ready di market,
memang tujuannya adalah supaya dia bisa dimanfaatkan untuk beberapa fungsi sekaligus. Dan imbasnya bila itu dipakai untuk kebutuhan pabrik atau kebutuhan yang skalanya besar, berarti Bapak membuka kemungkinan untuk si port-port atau hal-hal yang tidak dipergunakan tadi diretas. Memang ada kemungkinan buat itu di-disable, Pak. Di-disable baik itu secara fisik maupun di-disable secara logik. Tapi akan jauh lebih baik bila memang dari sisi perangkatnya sendiri itu memang sudah custom supaya tidak mungkin ada celah-celah keamanan yang bisa dimanfaatkan. Lalu berikutnya Pak Nopan ini ya. Pak Nopan, standar apa yang digunakan dalam keamanan IoT? Jadi standarnya ada beberapa, Pak, tapi memang di Indonesia saat ini belum ada. Ada yang dari NIST, lalu ada juga yang dari asosiasinya mereka. Jadi dia terkait dengan asosiasi pengamanan perangkat IT, ada yang dari GSMA, lalu ada juga yang dari embedded microprocessor. Nah, itu masing-masing memiliki standar-standar tersendiri, Pak. Dan mana yang bisa kita ikutin kembali ke situasinya dan kebutuhannya. Karena terkadang ada yang sangat sophisticated, karena NIST pasti sophisticated, di mana dia sudah standarisasinya mengikuti standar yang ada di Amerika, dan dimanfaatkan atau pemanfaatannya udah level-level, contoh untuk mobil smart car, untuk tadi train, atau hal-hal yang seperti itu. Tapi bila kita hanya untuk sensor suhu atau sensor apa, mungkin tidak perlu sesophisticated itu. Kita bisa mengacu ke yang ada di EEMBC atau Embedded Microprocessor Benchmark Consortium. Di sana ada beberapa standar yang bisa kita acu dalam hal standarisasi keamanan dari IoT. Lalu Terakhir itu, Pak. terakhir ya, Pak ya? Iya, kayaknya terakhir. Pak Agus juga tuh nanya ROM. Oh iya, sebentar. Oh ini. Oh, ada Pak Andi Prasetyo sama Pak Agus ya, masih ada pertanyaan tuh ya? Iya, tadi Pak Ya. Andi, standar apa? Oh, standar tadi udah ya, Pak ya? Oh, sudah. Standar tadi sudah. Nah, ini untuk ROM-nya, sebentar saya baca dulu. Microcontroller sederhana seperti Atmega, selain update dan upgrade, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengingat keterbatasan sehingga tidak mungkin untuk menyisipkan perintah update dan rubah password dengan kapasitas. Terima kasih. Oh, oke Pak. Jadi terkadang gini Pak, kalau si ROM Atmega itu kan seingat saya dia memang hanya sifatnya in-out dari sisi sensor dan juga aktuatornya. Jadi dari sisi dia kita kategorikannya bukan sebagai si processing-nya, Pak. Karena kan sebenarnya dia cuma terima dan kirim. Yang kita jagain adalah dari si sentralnya. Si sentralnya lah yang kita pastikan dia ada password-nya, dia komunikasi dengan si sensornya itu cukup secure, dan sebagainya, Pak. Mungkin kurang lebih sih seperti itu, karena memang dia tidak mungkin kita sisipkan untuk tadi mengubah password atau perintah-perintah yang lebih kompleks, karena memang dia hitungannya benar-benar hanya istilahnya sensor dan juga aktuator. Jadi dari tadi yang saya sebutkan mengenai hubungan antara update dan juga password, itu untuk benar-benar device yang full IoT. Jadi yang single device isinya udah ada sensor, aktuator, dan juga si processing-nya. Sedangkan si Atmega ini, si processing-nya biasanya terpisah, Pak. Dia nanti akan ngobrol lagi dengan sistem sentralnya untuk mengaktualisasi hasil yang diterima dari si sensornya. Kurang lebih sih seperti itu, Pak. Agus, semoga menjawab pertanyaannya. Habis ya, Pak? Siap. Sudah habis ya? Sudah, Pak. Oke. Panjang ya. Ya. Oke, sekarang closing. Please the closing statement from Tom. You can give just a short closing statement about your subject or about our discussion this afternoon. Tom. Oh, okay. Yeah. I just hope that whatever I share earlier is useful to you in some sense. Hopefully, some of the method that the area that organization should focus on to address to minimize the risk during this difficult time is useful for some of you that might apply into your organization. I mean, that's all I want to share, and hopefully
I mean, I hope everybody stays safe and healthy in this, and hopefully we have more collaborations and event together between IXP and Actinas in the futures. If you have any questions about the association and activities and how could be the mutual benefit, because now Actinas and IXP are MOU partner. We signed a memorandum of understanding, so we do have some material, some events, and some of the stuff that we could share among the association member. Yeah, so just you know, reach out to me or reach out to Rudy or Terence from IXP who is in the call if you have any questions. Thank you. Okay. Yeah, thank you, Mr. Tam. We are also happy and delighted to see you from the IXP team also join here for this afternoon event. Yeah, Okay, the closing statement. Yeah. Yeah, thank you, Mr. Tam. Okay, Bu Leni, silakan closing statement. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari teman-teman reseller yang memerlukan beauty vendor untuk mungkin di online-nya atau apa untuk yang versi retail, boleh menghubungi saya. Alamat email saya rasa udah ada di situ ya. Untuk yang di daerah saya harap juga untuk cyber security bisa lebih aware lagi, lebih banyak lagi bisa educate ke user-user yang lain. Terima kasih. Oke, Pak Felix silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya mungkin pertama kali kepada Aptignas untuk saya dan juga Sigap menyampaikan sedikit informasi terkait IoT. Harapannya bisa informasi yang kami sampaikan ini membantu untuk meningkatkan juga awareness, mengingat bisa dikatakan IoT ini adalah gelombang berikutnya dari IT, atau bisa dibilang dulunya kita tahu bahwa industri keempat itu kan lebih terkenal dengan yang embedded device-nya atau yang menghubungkan antara manusia dengan teknologi dan bentuknya itu si IoT sendiri. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terelakkan, sebaiknya kita juga harus mengantisipasinya dengan baik. Ya, harapannya semua yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan juga ke depannya bila memang membutuhkan informasi tambahan terkait cyber security, kami siap dihubungi di Sigap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah akhir sesi kita pada siang sampai dengan sore kali ini. Jangan lupa kita masih ada sesi selanjutnya di minggu depan. Ya, jadi ada 3 lagi, 6, 13, dan 20. Sambil kita nunggu buka puasa, ya. Jadi dengar banyak sharing dari para ahli cyber security kita. Jangan lupa, silakan tetap harus register ulang di eventcerdas.com, ya. Kemudian materi dan video akan kami emailkan ya lewat email yang terdaftar di portal Event Cerdas. Demikian juga dengan e-certificate. Nanti e-certificate juga akan diberikan sesuai dengan kehadiran dan nama-nama yang terdaftar di sesi kita kali ini. Mungkin itu akhir kata dari kami, dari eventcerdas.com, dari Aptignas. On behalf of Aptignas, we also say thank you to Mr. Tam and team from IXP to join this afternoon event. We hope that you can send another team also next week for another event. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan virtual event kita pada sore kali ini. Untuk komunikasi lebih lanjut terkait dengan Event Cerdas, nanti bisa menghubungi tim Event Cerdas di portal Event Cerdas atau eventcerdas@gmail.com. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat. Tetap terima kasih Bapak Engki. Jaga kesehatan sampai semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mau join nggak? Ayo join siap. Ya. Ulang linknya mana? Ya, oke, sampai nanti ya, sampai minggu depan ya. Saya close ya. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Good afternoon. Bye.